Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Bagas Waras. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita petikan salam perjuangan yang persatukan bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Jadi nama saya Yordan M. Batara Goa. Saya memang profesi saya akademisi. Saya dosen S2 di Universitas Wijayasuma Surabaya. Pak Kunjung tadi sudah sempat cerita. Namun saya juga sekarang menjabat sebagai Komisi A di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan kami juga membidangi masalah yang terkait dengan intoleransi, radikalisasi, karena salah satu mitra kami adalah Bagas Bangpol yang membidangi masalah kesatuan bangsa. Baik, next. Ya, saya kira kita langsung saja lanjut. Ya, next. Saya sudah nyiapkan sebetulnya 45 slide, tetapi saya kira kita langsung pada poin-poin pentingnya saja. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut. Dan ya, lanjut terus. Ya, lanjut, 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 stop. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kami banggakan, saya diminta bicara tentang Pancasila dari sisi akademis. Maka Pancasila yang kami sampaikan adalah Pancasila sebagaimana yang diajarkan yang disampaikan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Dan kebetulan hari ini kita memperingati bulan Pancasila. Jadi memang tidak salah jika kita mempelajari Pancasila langsung dari sumbernya, yaitu dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Bapak Ibu saudara-saudara, sebetulnya cukup panjang jika kita lihat intisari dari Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno, tetapi saya ingin masuk langsung ke beberapa poin yang terkait langsung dengan deradikalisasi dan intoleransi. Ya, saya masuk dari poin keempat yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu kesejahteraan sosial. Ya, next. Oke. Ya, Bung Karno katakan yang namanya kesejahteraan sosial itu demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Artinya apa? Artinya kita ingin setiap orang Indonesia itu punya hak-hak di bidang politik, tetapi juga punya hak-hak di bidang ekonomi. Artinya apa? Artinya semua orang Indonesia itu bisa sejahtera. Sekali lagi, sejahtera. Sejahtera itu artinya apa? Tidak miskin. Tidak boleh ada satupun orang di Indonesia ini yang miskin. Itulah cita-cita para founding father kita. Itulah cita-cita kenapa Indonesia merdeka. Nah, pertanyaannya, Pak, apa hubungannya kemiskinan dengan radikalisasi? Nah, saudara-saudara, mereka yang punya cita-cita untuk mengganti Pancasila, salah satu alasan mendasarnya adalah karena Pancasila
menyebarluaskan ide-ide yang anti Pancasila. Ya, next, lanjut. Oke. Sila berikutnya yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu sila yang terakhir yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni, yaitu tentang ketuhanan. Bung Karno secara jelas mengatakan hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa. Dengan cara yang leluasa itu artinya apa? Toleran. Ya. Tidak ada egoisme agama. Itulah yang dimaksud dengan bertuhan secara berbudayaan. Next. Nah, menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban, berbudi pekerti luhur, bersikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, inilah yang disebut dengan toleransi. Ya. Ini sudah jelas disampaikan Bung Karno pada saat beliau menjelaskan tentang sila ketuhanan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu menjadi sangat relevan terhadap situasi akhir-akhir ini, di mana intoleransi makin merebak, di mana ideologi, kita tahu beberapa waktu yang lalu, tanggal 29 Mei, organisasi yang namanya Khilafatul Muslimin dengan bangga membagi-bagi brosur selebaran mengajak untuk menggunakan ideologi di luar Pancasila. Ini adalah fenomena gunung es. Jika kemudian yang muncul hanya sekian puluh orang, sesungguhnya yang menyetujui, sesungguhnya yang ingin merubah Pancasila itu sangat besar. Next. Lanjut. Next. Lanjut. Saya ingin langsung saja ke poin yang penting. Lanjut. Next. Lanjut. Ya. Terus. Ya. Nah, lanjut. Stop. Nah, ini yang seringkali selalu saya sampaikan di mana-mana, bahwa yang namanya intoleransi, namanya radikalisasi itu sungguh nyata di depan kita. Berdasarkan hasil survei, 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Artinya apa? 1 dari 4 mahasiswa itu anti Pancasila. Saya ulangi, 1 dari 4 mahasiswa, karena jumlahnya 23,4%. Bagaimana yang SMA? Tidak jauh berbeda. 1 dari 4 pelajar SMA itu tidak setuju dengan Pancasila. Ya, artinya apa? Ini bukan saat buat kita bersantai-santai. Kalau kita memang tetap setuju dengan Pancasila, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kita harus jaga anak-anak kita harus jaga teman-teman kita. Tadi Mas Kunjung bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan ini adalah institusi yang paling kelabu dari sisi Pancasila. Saya ada data surveinya. Bagaimana guru justru kemudian menjadi pelita yang redup bagi tegaknya Pancasila. Ya, mungkin teman-teman BNPT ini sudah sangat paham. Tetapi yang penting buat kita masyarakat sipil, buat kita yang ada di Surabaya, kita sudah merasakan bagaimana kisah sedih dari radikalisasi dan intoleransi. Sudah pernah terjadi perusakan, bahkan pemboman rumah ibadah di Surabaya. Ya, jangan sampai hal ini terulang lagi. Next. Ya, kami di DPRD Jatim, karena kebetulan saya di Komisi A DPRD Provinsi, kami punya peraturan daerah yang namanya adalah penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Tapi ini tidak cukup jika apa? Jika kita sebagai masyarakat, kita sebagai perwakilan organisasi massa, perwakilan organ sektoral, tidak juga terlibat dan bergerak. Terakhir, nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini slide yang terakhir. Kita langsung ada 3 hal yang saya usulkan
untuk kemudian bisa kita tindak lanjuti. Bagaimana cara kita untuk mencegah radikalisasi, mencegah intoleransi? Pertama, kita perlu memperbanyak kunjungan ke rumah ibadah dan sekolah agama yang lain agama atau lain keyakinan. Ya, saya membayangkan madrasah-madrasah, kunjungan ke sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik maupun sebaliknya. Yang negeri kunjungan ke madrasah, kunjungan sekolah Kristen, ya, kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Supaya apa? Supaya bisa saling mengenal, supaya tidak ada stereotip yang negatif, supaya tidak ada kecemburuan atau merasa ini bukan bagian dari kami. Ya. Kita lihat di Surabaya ini makin tersekat-sekat. Ada daerah-daerah elit, ya, ada perumahan-perumahan mungkin masih di Sidoarjo Syariah, yang akhirnya apa? Kita makin terkotak-kotak. Nah, ini adalah PR kita bersama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang lintas agama, lintas budaya, lintas kelas sosial. Ya seperti ini. Nah, di sini kita lihat generasi mudanya masih belum banyak. Padahal penerus kota ini ada di generasi muda, ada di para pemuda, ada di para siswa, ada di mahasiswa. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini harus diperbanyak. Ada pondok kasih yang biasanya mempelopori kegiatan lintas agama, ada FBL yang tadi lagunya dinyanyikan, Pak, forum beda tapi mesra. Nah, ini harus diintensifkan. Yang ketiga, reformasi pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Pendidikan kita seperti tadi sudah saya sampaikan, jangan justru menambah terjadinya radikalisasi. Ya, pendidikan kita harus menghasilkan siswa yang toleran, siswa yang punya solidaritas antar agama, tetapi juga pendidikan yang bisa memampukan lulusannya untuk bekerja. Jangan sampai bersekolah SMA, SMK, lulus lalu nganggur. Kalau sudah nganggur, nantinya kesenjangan sosial makin meningkat. Ini menjadi bumbu bagi terjadinya radikalisasi. Jadi di mana-mana kemiskinan, kesenjangan sosial itu selalu menjadi api dalam sekam. Sekali disulut oleh kejadian intoleran, kejadian radikal, langsung terbakar dan habis-habisan, rusak-rusakan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena suara saya agak serak, tetapi semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menyemangati Sarasehan pada siang hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum